Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala ma ba'du. Apa kabar anak-anakku? Khususnya kelas 8 Spensa yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Semoga kalian semua saat sekarang berada di rumah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Dan jangan lupa senantiasa kita memperhatikan protokol kesehatan dalam suasana pandemi yang masih mewabah di tengah-tengah kita, yaitu menggunakan masker, cuci tangan dengan air, dan menjaga jarak. Selanjutnya anak-anak, pada materi pembelajaran kita hari ini, Bapak akan membahas materi pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu pada bab 6 di buku LKS kita tentang materi perkembangan sejarah Bani Umayyah atau berdirinya sejarah Bani Umayyah. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, bahwa setelah berakhirnya pemerintahan Khulafaur Rasyidin, yaitu yang dipimpin oleh 4 orang sahabat Nabi yang terkenal, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maka pemerintahan umat Islam selanjutnya diteruskan dengan berdirinya daulah atau dinasti Bani Umayyah, yaitu yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan yang berdiri pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Berdirinya dinasti ini mengalami proses yang cukup panjang sejak dari keinginan Muawiyah bin Abi Sufyan ingin hendak atau menjadi gubernur di Damaskus hingga ia memperoleh kekuasaan dari Hasan bin Ali. Selanjutnya anak, kemajuan yang terjadi pada masa pemerintahan daulah Bani Umayyah yaitu adalah perkembangan di bidang politik, perkembangan ekspansi wilayah, kemajuan ilmu pengetahuan agama, dan lain-lain. Berikut akan kita bahas tentang sejarah Bani Umayyah di Damaskus dan Andalusia serta perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan pada masa daulah atau dinasti Umayyah. Yang pertama adalah Bani Umayyah atau dinasti Bani Umayyah di Damaskus. Dinasti Bani Umayyah berdiri lebih kurang 90 tahun, dari 40 sampai 132 Hijriah atau dari tahun 661 sampai 650 Masehi, dengan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. Muawiyah bin Abi Sufyan memerintah dari tahun 661 sampai 680 Masehi. Adalah pendiri dinasti Bani Umayyah dan penguasa imperium yang sangat luas. Selama 20 tahun masa pemerintahannya, ia terlibat dalam sejumlah peperangan dengan penguasa Romawi, baik pertempuran darat maupun laut. Wilayah kekuasaan dinasti ini meliputi daerah Timur Tengah, Afrika Utara, dan Spanyol. Muawiyah bin Abu Sufyan meninggal dunia pada Kamis pertengahan Rajab 60 Hijriah dalam usia 78 tahun. Selanjutnya kita akan masuk kepada sebagai pemegang tampuk kekuasaan dunia Islam selama kurang lebih 90 tahun. Secara umum, sistem pemerintahan yang dianut adalah monarki absolut, artinya khilafah sebagai penguasa dan khilafah sebagai pengambil keputusan mutlak. Tidak ada proses pemilihan atau musyawarah dalam setiap kali pergantian khalifah, tetapi diwariskan secara turun-temurun. Namun demikian, Bani Umayyah telah memberikan peranan yang berarti dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Yang kedua, Bani Umayyah di Andalusia. Daulah Bani Umayyah di Damaskus berakhir pada tahun 750 Masehi. Dan kekhalifahan pindah ke tangan Bani Abbasiyah
Tetapi Abdurrahman Ad-Dakhil, salah satu penerus Bani Umayyah, dapat meloloskan diri dari pasukan Bani Abbasiyah ke Andalusia. Disinilah Abdurrahman Ad-Dakhil mendirikan pemerintahan dengan pusat pemerintahan di Cordoba dan mengangkat dirinya sebagai amir. Selanjutnya anak-anak adalah kita lihat di sini perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Perkembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama, pada masa pemerintahan Bani Umayyah, ilmu pengetahuan berkembang pesat, di antaranya ilmu kimia, ilmu kedokteran, ilmu sejarah, ilmu bahasa dan sastra, dan perkembangan dalam bidang kebudayaannya adalah arsitektur, bidang politik dan militer, bidang perdagangan, dan bidang kerajinan. Itu anak-anak, demikian materi kita pada hari ini tentang sejarah berdirinya Daulah Bani Umayyah. Semoga apa yang disampaikan ada manfaatnya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.